Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Jana. Sebelum pertemuan kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Di pertemuan kali ini kita pastinya akan mempelajari materi tentang mengidentifikasikan informasi berupa kritik, pujian dari teks tanggapan. Untuk pertemuan kali ini, kita berada di KD 3.7, yaitu mengidentifikasikan informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan yang didengar atau dibaca. Di dalam pertemuan kali ini terdapat indikator pembelajaran, yaitu 1. Bertanggung jawab dalam tugas mengidentifikasi informasi berupa kritik sanggahan dari teks tanggapan. Kedua, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Yang ketiga, menyebutkan teks kritik, sanggahan dari teks tanggapan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan yang didengar atau dibaca. Lalu yang kedua yaitu memahami isi informasi dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung, atau yang dimaksud hasil penelitian, data minimal. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan informasi tentang teks tanggapan, yaitu pujian, kritik terhadap sesuatu. Yang keempat, menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan, pujian atau kritik terhadap sesuatu. Yang kelima, menyimpulkan struktur dari ciri kebahasaan teks tanggapan. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu keenam, menelaah model teks tanggapan. Ketujuh, menjelaskan model teks tanggapan. Kedelapan, merancang teks tanggapan. Dan yang terakhir kesembilan, menulis teks tanggapan. Selanjutnya, yuk kita masuk ke pembahasan. Teks tanggapan itu apa sih? Yuk kita pelajari bersama. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks seperti teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Apa fungsi teks tanggapan? Fungsi teks tanggapan adalah yang pertama, menyampaikan komentar atau respon mengenai suatu fenomena sosial. Yang kedua, memberikan pujian tentang suatu hal. Yang ketiga, memberikan saran yang bisa menjadi solusi dalam permasalahan. Yang keempat, menggambarkan fenomena sosial. Yang kelima, menjelaskan fakta dan data mengenai suatu fenomena sosial ke pembaca. Selanjutnya, yaitu ini adalah contoh teks tanggapan. Di dalam contoh tersebut sudah ada 3 warna yang menjelaskan tentang paragraf tersebut. Mengapa saya memberi 3 warna tersebut? Karena itu sudah memberi tanda untuk struktur tentang teks tanggapan, yaitu yang warna hijau adalah bagian konteks, yang warna silver adalah tentang deskripsi, yang berwarna kuning adalah tentang penilaian.
Yang berwarna hijau itu berisi konteks. Isinya memberi pernyataan umum tentang peristiwa yang disampaikan oleh penulis. Dan yang warna silver itu deskripsi. Isinya alasan yang mendukung atau menolak pernyataan yang disampaikan. Bagian ini juga bisa berisi identifikasi dan klarifikasi. Selanjutnya yaitu yang berwarna kuning. Di dalam paragraf tersebut itu terdapat penilaian, bagian struktur penilaian yang berisi penilaian berupa pujian ataupun kritik yang ada di dalam contoh teks tanggapan tersebut. Nah, pastinya kalian semua sudah memahami apa itu teks tanggapan dan mengerti tentang strukturnya. Setelah memahami teks tanggapan dan fungsinya, yuk membuat kelompok terdiri dari 3 anak per kelompok untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya. Tugas selanjutnya yaitu setiap kelompok diharapkan mencari contoh teks tanggapan dan menemukan bagiannya. Sebelumnya, bagian apa yang dimaksud? Bagian dimaksud adalah bagian pujian dan kritik. Nah, pujian merupakan pernyataan yang menyatakan penghargaan atau keunggulan sebuah hal tertentu. Nah, contohnya yaitu contoh kalimat pujian adalah, menurut saya novel ini sangat bagus. Penyajian alurnya tidak umum tetapi sangat mudah dipahami. Lalu untuk kritik merupakan tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hal. Contohnya, desain tas itu memang bagus dan tidak biasa, tetapi harganya sangat mahal. Tentunya hanya terperuntukkan bagi masyarakat golongan atas yang mampu membelinya. Bagaimana? Apakah kalian semua paham? Bila sudah, semangat mengerjakan tugas. Setelah kelompok mengerjakan tugas yang sudah diberikan, selanjutnya kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas dan memaparkan hasil diskusinya. Sekian dari pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.